Selamat pagi anak-anak kelas 4. Hari ini kalian akan kembali mempelajari tentang tematik. Nah, sebelum nanti kita akan mulai pembelajaran tematik kita hari ini, anak-anak siapkan terlebih dahulu buku pena 4A dan juga pensil atau pulpen, lalu stabilo atau pensil warna atau spidol, apa saja yang kalian miliki. Silahkan disiapkan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan memulai pembelajaran tematik kita hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang ada di surga, kiranya Tuhan sertai dan berkati kami sehingga kami dapat belajar dengan baik hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, nah tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian akan mempelajari tentang keberagaman, lalu kerjasama, dan juga manfaat kerjasama. Jadi nanti kalian akan mengidentifikasi keberagaman yang ada di Indonesia, kemudian bentuk-bentuk kerjasama apa saja yang bisa dilakukan, dan manfaat kerjasama itu sendiri. Simak baik-baik ya. Nah, coba anak-anak sekarang langsung buka buku penanya, buku pena 4A, halaman 28. Buku pena 4A, halaman 28. Nah, di situ pendalaman materinya adalah tentang keragaman agama di Indonesia. Jadi hari ini anak-anak akan mengidentifikasi tentang keragaman agama di Indonesia. Di subtema 1 kemarin, anak-anak sudah belajar tentang 7 keragaman ya. Ada keragaman tarian, budaya, senjata tradisional, makanan, dan lain sebagainya. Nah, untuk hari ini yang akan kalian pelajari adalah tentang keragaman agama yang ada di Indonesia. Nah, Indonesia itu anak-anak mengakui 6 agama. Apa saja 6 agama itu? Yang pertama adalah Islam, lalu ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, dan juga ada Konghucu. Nah, sekarang kita lihat yuk satu persatu tabelnya. Nah, mulai dari agama Islam. Di agama Islam, kitab suci yang mereka punya adalah Al-Quran. Lalu tempat ibadahnya adalah masjid. Dan hari besar keagamaannya ada berbagai macam. Di situ dituliskan apa saja? Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Tahun Baru Hijriyah, Maulid Nabi Muhammad, dan Isra Miraj. Nah, itu untuk agama Islam. Sekarang kita lihat ya untuk agama Kristen dan Katolik. Kenapa Miss gabung? Karena mereka memiliki kitab, tempat ibadah, dan juga hari besar keagamaan yang sama, yaitu kitab sucinya adalah Alkitab dan tempat ibadahnya gereja. Lalu hari besar keagamaannya ada apa saja di situ? Natal, Jumat Agung, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Selanjutnya ada Hindu. Nah, siapa di sini yang punya keluarga atau bahkan keluarga kamu beragama Hindu? Nah, untuk agama Hindu, kitab suci yang mereka gunakan atau mereka miliki adalah Weda. Namanya Weda. Lalu tempat ibadahnya adalah Pura. Nah, kebanyakan masyarakat yang beragama Hindu itu tinggal di daerah mana? Bali ya. Di sana mayoritasnya adalah beragama Hindu sehingga banyak pura. Tapi dimanapun di Indonesia biasanya ada, meskipun misalnya hanya 1 atau 2 begitu ya. Nah, hari besar keagamaannya itu mereka adalah Hari Raya Nyepi, lalu ada Hari Saraswati, dan Hari Pagerwesi atau Pagerwesi ya. Miss kurang begitu tahu cara membacanya. Mungkin anak-anak ada yang malah lebih tahu ya. Nah, yang selanjutnya itu agama Buddha. Nah, ini juga siapa nih yang agamanya Buddha atau keluarganya atau saudaranya? Nah, mereka itu punya kitab suci namanya Tripitaka dan tempat ibadahnya adalah wihara.
Lalu hari besar keagamaannya ada hari raya Waisak, ada hari Asada, dan hari Katina. Dan yang terakhir, anak-anak, agama yang terakhir yaitu Konghucu. Konghucu memiliki kitab suci bernama Shishu Wujing. Maaf ya kalau misalnya sebutnya. Lalu tempat ibadahnya itu adalah kelenteng. Nah, di Salatiga ada beberapa kelenteng ya, yang mungkin kalian pernah lihat. Lalu hari besar keagamaannya itu adalah Tahun Baru Imlek dan juga Cap Gomeh. Nah, itu tadi adalah keragaman agama yang ada di Indonesia. Ada berapa tadi 6 agama yang diakui di Indonesia? Ada 6 ya. Dan masing-masing agama memiliki kitab suci, tempat ibadah, dan hari besar keagamaannya masing-masing. Nah, makanya disebut dengan keragaman karena mereka memiliki perbedaan ya. Nah, sekarang anak-anak coba lihat halaman 29. Kita lanjut ke halaman 29 tentang kerjasama dalam keragaman. Tadi Miss sudah jelaskan dan anak-anak juga sudah ikut membaca tentang keragaman agama ya. Nah, sekarang tentang kerjasama dalam keragaman itu sendiri. Dari minggu lalu kita sudah belajar ya tentang kerjasama, dan mungkin bagi anak-anak kerjasama itu bukanlah sesuatu yang baru atau asing, sudah sering mendengar. Nah, kerjasama itu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang. Namanya kerjasama, berarti kerjanya beberapa orang atau bersama-sama ya kan, untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi ada tujuannya baik atau tidak. Harusnya yang namanya kerjasama itu tujuannya adalah untuk yang baik. Dan tujuan itu harus disepakati bersama karena berjalannya tidak sendiri-sendiri melainkan bersama dengan orang lain. Jadi keputusannya itu harus dengan persetujuan semua orang yang mengikuti kerjasama tersebut. Kerjasama itu punya banyak sekali manfaat. Nah, anak-anak bisa sambil memberikan tanda ya dengan stabilo ya, supaya ingat tentang manfaat ini. Yang pertama adalah meringankan pekerjaan. Yang kedua, membuat pekerjaan menjadi cepat selesai. Lalu meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, serta memupuk rasa tolong-menolong. Jadi, manfaatnya itu banyak sekali ya. Selain meringankan beban atau pekerjaan, terus pekerjaannya jadi cepat selesai, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, dan juga memupuk rasa tolong-menolong. Bagus sekali ya kerjasama ini. Nah, kerjasama itu tidak harus dilakukan hanya di rumah ataupun di sekolah saja. Kerjasama dapat dilakukan di mana saja. Contohnya, nah kalau yang di sini yang diberikan contoh itu di sekolah karena anak-anak paling dekat dengan lingkungan rumah dan juga sekolah ya. Meskipun sekarang masih home learning, tetapi anak-anak sudah pernah merasakan kan tatap muka di sekolah. Nah, salah satu bentuk kerjasama dalam keragaman di sekolah itu adalah kerjasama membersihkan lingkungan sekolah. Nah, biasanya kalian ada jadwal untuk, mungkin kalau ada jadwal piket atau bersih-bersih bersama di sekolah ya. Nah, ketika membersihkan lingkungan sekolah, kita melakukan kerjasama dengan kompak dan penuh semangat. Kalau dulu waktu zaman Miss masih sekolah, setiap ada event yang ada bersih-bersih sekolah, Miss selalu bersemangat karena dari situ Miss bisa bekerja sama dengan teman-teman, membagi tugas untuk mengerjakan tugas masing-masing, dan nanti waktu melihat hasilnya sekolah atau kelasnya menjadi bersih itu sangat membahagiakan ya, sangat membuat bersukacita. Nah, selanjutnya anak-anak silahkan buka di halaman 40. Kita buka halaman 40 ya. Nah, di situ menjelaskan tentang bentuk-bentuk kerjasama di kelas. Apa saja bentuknya? Nah, yang pertama itu adalah piket kelas. Piket kelas itu merupakan salah satu bentuk kerjasama secara tidak langsung ya, anak-anak, yang dilaksanakan di kelas. Piket kelas adalah kegiatan membersihkan ruang kelas yang dilakukan setiap hari. Setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk melaksanakan piket kelas. Piket kelas memiliki manfaat, yaitu membuat kelas menjadi bersih,
melatih kerjasama, dan meningkatkan semangat belajar. Karena kalau lingkungan kelasnya tidak bersih, otomatis anak-anak juga tidak nyaman untuk belajar di kelas. Nah, selanjutnya yang kedua, kegiatan mengumpulkan sumbangan atau donasi. Ketika temanmu mengalami musibah, kamu dan teman-teman akan kerjasama mengumpulkan sumbangan. Sumbangan berupa uang, makanan, dan pakaian layak pakai. Sumbangan akan diberikan kepada temanmu tersebut. Sumbangan dapat membantu meringankan musibah dari temanmu. Nah, kalau dulu Miss setiap ada teman yang sakit dan sakitnya itu sampai berhari-hari tidak masuk sekolah, kami di kelas bersepakat untuk mengunjungi teman yang sakit itu, terus membawakan makanan supaya dia merasa dipedulikan, dan juga semoga dengan adanya kedatangan kami itu dia bisa lebih cepat sembuh, karena kan jadi semangat lihat teman-temannya, ya kan? Nah, mungkin nanti kalau sudah tidak ada pandemi, ketika ada teman kalian yang sakit atau terkena musibah, mungkin kalau tidak bisa memungkinkan untuk datang langsung, kalian bisa memberikan ucapannya lewat WA, chat WA, atau telepon, atau video call. Itu sudah menandakan kepedulian kalian kepada teman kalian, ya. Lalu yang ketiga, mengerjakan tugas kelompok. Kalian pasti pernah ya mengerjakan tugas kelompok. Nah, kerja kelompok itu kan membutuhkan kerja sama ya antar anggota kelompok. Pekerjaan yang dikerjakan bersama itu akan cepat selesai. Tugas kelompok ada banyak jenisnya, misalnya diskusi, membuat prakarya, dan melakukan presentasi di depan kelas. Nah, itu biasanya yang sering dilakukan untuk kerjasama dalam kelompok. Tugas-tugasnya dalam bentuk seperti itu. Next, anak-anak silahkan buka halaman 45. Nah, sekarang kita sudah masuk di bagian kerjasama di lingkungan rumah. Kerjasama yang ada di lingkungan rumah, contoh-contohnya adalah yang pertama, ronda. Nah, ini pasti sudah sering dilakukan ya oleh papa kalian mungkin atau opa kalian yang ada di rumah untuk melaksanakan jadwal ronda di kampungnya masing-masing. Nah, ronda itu apa sih? Ronda itu kegiatan berkeliling yang dilaksanakan pada malam hari. Ada yang berkeliling, ada yang duduk di suatu tempat atau berkumpul di suatu tempat ya. Nah, tujuan dari ronda ini adalah untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. Ronda dapat dilaksanakan dengan berjalan kaki, bersepeda, atau berkendara motor. Jika lingkungannya itu luas, biasanya menggunakan kendaraan ya. Nah, biasanya setiap malam, warga bergiliran dan bekerja sama melaksanakan ronda untuk memberikan perlindungan dan pengamanan bagi masyarakat. Kalau di tempat Miss juga setiap hari ada jadwal ronda, jadi setiap hari ada yang menjaga di pos ronda. Bapak-bapak ya biasanya ya. Lalu yang kedua, kerja bakti. Nah, kalau kerja bakti ini bisa dilakukan oleh semuanya, mau papa, mau mama, mau kalian, semua bisa ya. Kerja bakti adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama yang berguna untuk kepentingan bersama. Membersihkan sampah yang menyumbat selokan, memperbaiki jalan, dan memperindah taman adalah contoh kerja bakti yang biasa dilakukan oleh warga. Nah, akibatnya atau manfaatnya adalah lingkungan menjadi bersih dan membuat warga terbebas dari penyakit. Yang ketiga, ada gotong royong menolong warga yang mengalami musibah. Sebuah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela. Jadi tidak ada paksaan ya. Meskipun sudah diagendakan, tetapi biasanya secara sukarela akan mengikuti. Gotong royong menumbuhkan rasa kebersamaan dan tolong-menolong antar warga. Saat terjadi bencana, para relawan bergotong royong membantu warga dengan memberikan bantuan berupa makanan, tempat pengungsian, dan pakaian. Nah, kalau di tempat Miss tinggal sekarang, biasanya kalau ada yang misalnya sakit, kami akan berkumpul untuk memberikan iuran. Iurannya tidak besar, hanya sekitar 10.000, tetapi kami bersama-sama berkumpul, mengumpulkan uang, lalu mengunjungi orang yang sedang sakit itu.
Walaupun jumlahnya tidak besar, tetapi sesungguhnya bentuk perhatiannya itu loh yang diharapkan, ya kan? Dan semakin mempererat persaudaraan antar warga, begitu. Lalu ada juga kemarin itu ketika beberapa tetangga isolasi mandiri, mereka diberikan bahan-bahan makanan dari warga lain yang tidak isoman, begitu. Nah, itu adalah hal yang bagus sekali, ya kan? Dan yang keempat adalah persiapan hari kemerdekaan. Nah, pas sekali ini sebentar lagi mau 17 Agustus. Kalau zaman dulu kita bisa merayakannya dengan lomba-lomba, lalu ada pertunjukan, begitu ya. Tapi sekarang karena masih pandemi, jadi tidak bisa melaksanakan itu semua. Nah, biasanya di hari kemerdekaan itu seluruh warga yang berbeda suku dan agama bekerja sama dalam persiapan hari kemerdekaan. Para warga bekerja sama menyusun berbagai acara yang akan diadakan saat hari kemerdekaan, seperti upacara kemerdekaan dan berbagai macam perlombaan. Oke, nah itu tadi anak-anak materi yang kalian harus pelajari hari ini. Semoga materi itu dapat menolong kalian di dalam mengetahui bentuk keragaman agama yang ada di Indonesia, kemudian kerjasama apa saja yang bisa dilakukan, serta manfaatnya. Nah, setelah ini anak-anak akan mengerjakan worksheet IPS dan juga PKN. Nah, nanti silahkan anak-anak baca terlebih dahulu teksnya. Tapi sebelum membaca teks, kalian baca dulu soalnya, supaya kalian tahu, teks yang saya baca ini, apa saja yang harus saya ingat untuk mengerjakan soal-soalnya. Nah, jika sudah, nanti dikumpulkan di Google Classroom-nya PKN saja, meskipun itu adalah tugas IPS dan PKN. Nah, itu saja pembelajaran kita hari ini untuk tematik. Nah, coba anak-anak pikirkan ya dengan apa yang sudah kita pelajari tadi, apa yang kalian pelajari, kemudian apa yang ingin kalian lakukan untuk selanjutnya. Tentu saja yang berkaitan dengan kerjasama ya. Nah, sekarang pembelajaran kita sudah selesai. Kita akan bersama-sama menutup di dalam doa. Setelah itu anak-anak mengerjakan tugas kalian. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan untuk pembelajaran hari ini. Kiranya Tuhan sertai dan berkati di dalam kami melanjutkan tugas kami dan menyelesaikan pekerjaan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa anak-anak, selamat mengerjakan tugasnya. Tuhan memberkati.